udah pada siap kayaknya untuk dengerin apa sih yang dimaksud itu dengan tuberkulosis. Mungkin ibu-ibu di sini belum tahu atau cuman sekilas tahu aja tentang tuberkulosis. Belum tahu. Ada yang udah tahu? Belum tahu. Ada yang udah tahu? Belum tahu. Belum satu pun yang tahu. Belum satu pun yang tahu. Tuberkulosis itu biasanya singkatannya TBC, Bu. TBC itu apa sih? TBC itu singkatan dari tuberkulosis, Bu. Iya ngerti. Bu, kita kenalin ya, kita dari salah satu universitas. Kita perkenalkan dulu, Bu. Perkenalkan, saya Alsyetia Retnosa Putri dan rekan-rekan saya yang memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulwan Nazifah. Halo semuanya ibu-ibu, perkenalkan nama saya Amalia Sarasih. Halo ibu-ibu, saya Malia Feni. Nah, ibu bisa panggil saya dengan Amal boleh. Nah, ibu sehat ke Bu? Kita pengen penjelasan dulu nih, Bu. Kita di sini ini pengen ngejelasin tentang, pengen ngasih informasi apa sih itu tentang penyakit TBC. Ya, kita pengen informasiin ke ibu-ibu semua gimana caranya waspada, gimana caranya kalau misalkan udah terpapar nih, gimana sih caranya pengobatannya, ataupun kita pengen ngejelasin gejala-gejalanya biar ibu-ibu nih selalu waspada nih di sekeliling ataupun ngasih informasi. Ketawa. Ya, oke nih Bu, saya tambahin ya. Nah, di sini kita juga punya beberapa brosur atau leaflet yang bisa ibu baca nih di rumah nanti ya. Ini juga mengenai tentang penyakit tuberkulosis itu. Kita bagi dulu ya. Kita di sini selalu ngasih tahu nih Bu, gimana sih caranya kalau misalkan lingkungannya tuh terpapar. Lingkungannya tuh terpapar tuh gimana cara kita menanganinya, dan gimana sih kalau misalkan ibu udah datang ke dokter, gimana caranya ya buat menanganinya secara mandiri kalau di rumah. Nah, nanti kita akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Saya persilakan kepada teman-teman. Nah, nih di sini kita mau memberikan paparan sedikit ya tentang penyakit tuberkulosis. Nah, sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum tentang penyakit ini? Pernah dengar segitu dari tetangga atau kampung lain gitu? Tuberkulosis itu apa sih gitu? Belum nih? Belum. Ya, oke, kalau belum bisa kita jelasin ya sedikit-sedikit. Pertama, tuberkulosis ada pengertiannya ya. Ibu-ibu juga bisa baca di masing-masing brosur yang udah dipegang. Nah, ini ada pengertian dari si tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, dari bakterinya aja udah dinamai Mycobacterium tuberculosis ya Bu. Nah, kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan juga tulang belakang. Infeksi TBC ini paling sering menyerang paru-paru. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO, TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. No, dari WHO aja udah diperingatin ya, ibu-ibu, kalau TBC ini adalah salah satu penyakit yang menular dan juga mematikan. Jadi ibu-ibu harus waspada ya. Nah, nanti teman saya juga akan menjelaskan mengenai tanda-tanda dari orang yang terkena TBC, gejala, dan yang lainnya. Dari sini ibu udah terpikirkan nggak TBC itu penyakit seperti apa sih Bu? Udah apa itu? Coba. Kenapa Neng? Nih, kalau udah dilihat dari pengertiannya ya, tadi TBC paling sering menyerang paru-paru. Berarti bisa kita pikir aja kayak TBC ini berarti menyerang organ pernapasan. Jadi rata-rata paling nanti ada salah satunya kemungkinan batuk,
demam, dan yang lainnya ya. Nanti kita sambung lagi ke teman saya, oke? Dan sampai sini paham, Bu? Paham. Nah, ibu-ibu, tadi kan udah dikasih tahu nih apa sih pengertiannya tentang tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC. Nah, biasanya TBC itu nyerang di bagian mana, Bu? Paru-paru. Nah, paru-paru itu organ apa, Bu? Pernapasan. Iya, paru-paru itu organ pernapasan, biasa terjadi terserang di bagian paru-paru. Nah, nanti kita lanjut dipaparin apa sih dan gimana sih caranya dan apa penyebabnya. Nanti akan dipapar langsung oleh teman saya. Nah, sebelumnya di sini aku bakal jelasin. Bakal ibu penasaran nggak penyakit tuberkulosis ini atau TBC ini berbahaya atau enggak? Menurut ibu-ibu sekalian yang tadi teman aku udah jelasin, itu menurut ibu-ibu udah ini berbahaya atau masih penyakit yang biasa? Berbahaya. Iya, itu kan Menyebabkan dan juga penguatan dia benar. Jadi TBC ini atau penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit kedua yang tadi WHO udah cantumkan sebagai penyakit menular yang paling mematikan di dunia ya. Jadi kita bisa next. Apa itu penyebab tuberkulosis? Nah, di sini aku bakal jelasin bagaimana tuh kita bisa terserang penyakit TBC ini ya. Penyebabnya adalah dari Mycobacterium tuberculosis atau bakteri itu yang bernama Mycobacterium tuberculosis dapat menular juga lewat semburan air tidur ketika mengidamnya batuk nih. Misal ibu-ibu batuk, terus juga bersin, bicara, tertawa, bernyanyi. Misal kayak ada penyakit TBC lagi dekat ibu terus dia lagi batuk atau bersin, itu juga bisa menular karena dia bisa lewat semburan air di luar ketika melakukan aktivitas. Faktor resiko tuberkulosis. Nah, penyakit TBC ini juga itu bisa dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, pengidapnya penyakit ini akan selalu meminum obat-obatan tertentu yang ada sesuai resep dokter ya. Terus juga yang kedua, untuk bayi dan anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya masih berkembang atau orang lanjut usia yang sistem kekebalan tubuhnya mulai menurun. Jadi individunya berpergian ke daerah dengan kasus TBC tertinggi. Jadi kayak kebanyakan itu bakal terkena tuh bayi, anak-anak dan orang lanjut usia. Nah, di sini bakal ada penjelasan gejala tuberkulosis yang bakal dijelasin sama teman aku. Tapi sebelum teman aku ngejelasin, apa ibu-ibu yang tadi didapetin materi sebelumnya yang tadi aku dijelasin? Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Tanya, Bu. Ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke gejalanya? Udah. Jangka waktu 3 minggu atau lebih. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Kalau misalnya batuknya udah lebih dari 3 minggu, terus juga batuknya terdapat darah atau lendir-lendir dan terdapat sesak nafas atau nyeri dada. Lalu ada penurunan berat badan. Kenapa ada penurunan berat badan? Karena saat mengalami gejala TBC ini kita akan mengalami kehilangan nafsu makan gitu. Karena si infeksinya ini lagi bekerja gitu, jadi kita dapat kehilangan nafsu makan. Jadi jangan dilewatkan imunisasi itu. Terus ada diagnosis dari awal. Lalu ada jalannya pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat itu pola tidurnya mungkin yang cukup, pola makannya yang seimbang, gizinya. Makasih untuk temen gue yang udah ngejelasin gimana sih, apa sih, dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, ibu-ibu udah pada ngerti belum apa itu TBC? Ngerti. Apa? Ada yang bisa diwakilin kan satu? TBC penyakit menular ya? Iya, Bu. Ini bisa itu. Betul, karena dia ini penyebarannya ini tuh melalui udara. Batuk ya lebih dari 3 minggu, berkeringat di saat malam hari tanpa aktivitas. Ya, Terus makan di bawah. penurunan berat badan secara drastis.
sakit, biar nanti kita cari tahu nih kita kena TBC atau enggak sih. Biasanya naik kelas. Iya Bu, kita mau vaskes dulu ya Ibu, karena kan biasanya lewat BPJS atau lewat mana kan kita harus ke puskesmas dulu. Nih, saya punya pertanyaan nih buat ibu. Kira-kira di sini ibu-ibu siapa yang belum punya BPJS? Saya. Belum. Saya mau udah dari lama nih. Nah, saran saya cepet deh urus, karena kan kita nggak ada yang tahu ya Bu ya, penyakit datangnya kapan, entah itu yang parah, kritis atau gimana kan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada BPJS kita juga bisa kebantu Bu ya. Diurus ya Bu ya. Urusan ini penting. Hah? Urusan ini penting. Ya gimana Bu, daripada nanti tiba-tiba kita tuh nggak ada yang mau karena penyakit, tiba-tiba disuruh bayar dokter kan kita juga nggak bisa kan kadang-kadang ya. Caranya sih, saran saya mending segera urus dah BPJS-nya ya Bu ya. Iya. Nah di sini juga ada nih Bu pengobatan bagi orang yang terkena tuberkulosis. Ada beberapa obat nih Bu yang dapat diresepkan sama dokter. Rata-rata ada 4 ini, pirazinamid, isoniazid, rifampicin, etambutol, dan juga rifampicin. Nah, itu udah pernah dengar nggak nih obat kayak gini? Gak pernah nih. Enggak ya, amit-amit jangan sampai ya. Musik memang bodrek ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jangan sampai kita kasih tahu obat-obat kayak gini ibu merasa, aduh jangan-jangan aku TBC nih. Ibu asal beli aja di apotek atau gimana. Jangan ya Bu ya. Kita harus mengikuti dengan anjuran dokter dan sesuai resep. Nah, ibu-ibu kan udah pada punya anak juga nih. Rata-rata ibu-ibu ini kan kalau vaksin susah, anak-anak yang disuruh vaksin nanti banyak yang ngeluh. Karena salah satu vaksin ini, vaksin BCG ini, dia ini bisa untuk mencegah TBC. Vaksinnya itu saat usia berapa? Ya, 2 sampai 3 bulan. Di saat umur segitu harus divaksin Bu, biar nanti enggak kena TBC. Nah Bu, Ibu tahu nggak Bu? Ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak apa itu TBC? Nanti dapat dispenser dari yang maha kuasa. Nggak mau aneh orang ada apa-apa. Dapat Bu, nanti dapat kasih sayang dari Allah. Ini deh. Ibu pernah nggak sih nemu tetangga atau orang di sekitar yang menurut ibu tuh dia batuk udah 3 bulan lebih kagak sembuh-sembuh? Bapak di rumah. Sebab batuk mulu 3 bulan. Iya. Iya, orang juga ya kan ya. Nah, itu tapi saya berani deh. Enggak juga, Bu. Kita kan tidak bisa langsung mendiagnosa apakah si bapak TBC atau enggak. Nah, si bapak udah pernah diperiksa ke dokter nggak Bu? Belum. Nah itu Bu, coba ibu bawa si bapak ke klinik atau ke rumah sakit terdekat, kalau nggak puskesmas dulu dah. Ya, diperiksain dulu bapaknya kenapa, jangan sampai lah amit-amit ya kena TBC mah nggak ada yang mau. Yang di jalan tadi kita udah sebutin tuh, kalau misalnya ada salah satu kita terkena, itu baru kita terjadi penyakit itu. Tapi untuk baiknya kita bisa mencegah kalau kita udah mengetahui suatu gejala itu dalam diri kita. Jadi kita bisa langsung ke dokter Ibu. Jadi suaminya langsung bawa ke dokter ya, jangan dihiraukan aja kalau batuk 3 bulan itu adalah batuk yang biasa Ibu. Takutnya kan kita nggak ada yang tahu kan itu bakal jadi kayak gimana. Kalau itu jadi misalnya infeksi yang berkelanjutan dan jadinya bakteri bakteri tuberkulosis itu langsung gimana gitu kan. Jadinya bakal terjadi TBC bapaknya. Apalagi kalau udah TBC kan ada bentuk TBC penyumbang kan beneran ya. Nanti ibu dan sekeluarga juga kena. Apalagi kalau ada yang punya anak kecil, tadi saya udah sebutkan. Yang paling sering terkena itu adalah bayi dan anak-anak dan orang tua yang udah usia berkelanjutan. Jadi diperhatiin lagi ya Bu. Langsung sama sakitnya. Iya, ada BPJS kan ya? Aku mau nanya, kenapa Bu? Kalau udah kena penyakit itu ya TBC, ada kemungkinan buat sembuh nggak? Kalau jika ada, gimana cara menanganinya? Ada sih, TBC itu ada kemungkinan untuk sembuh. Kan tadi sudah dijelaskan ya, paling dia mengkonsumsi beberapa obat secara berkelanjutan. Tapi kita gak bisa mendiagnosa lagi kan si
seperti sebelumnya. Lebih baik dipastikan dulu, periksa dulu ke dokter dan tunggu ya. Diperiksa dokter, nanti dokternya bilang apa lakuin. Kalau misalnya ada pantangan makanan lakuin ya Bu ya. Kalau nggak boleh makan bisa, nggak boleh makan yang apa kalau tadi saya disuruh makan rebus-rebusan, makan rebus-rebusan aja Bu ya. Ikutin aja anjuran dokter, nanti juga sembuh ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kalau misalkan kita udah kena TBC nih, bisa sembuhnya tuh gimana? Lihat nih di brosur yang kita kasih nih, pengobatan selama 6 sampai 12 bulan. Di situ kita selama 6 sampai 12 bulan itu kita mengonsumsi obat biar si bakterinya ini tuh tidak menyebar dan bisa mati. Ya Bu. Ya, ada kok Bu, santai Bu. Ada juga orang yang sudah terkena TBC dia bisa sembuh Bu. Nah, kalau misalkan yang orang kena TBC nih, kalau misalkan lagi batuk ya, batuknya juga jangan yang batuk segede itu gitu tanpa Iya, ditutup ya. ditutupin. Kalau misalkan ngomong atau apa juga kita juga harus sadar diri, harus jaga jarak biar nggak menular kemana-mana. Sebelum itu aku tahu sekitar sebelumnya aku mau nanya, ada nggak yang tahu gimana caranya dengan benarnya batuk yang baik biar kita tuh nggak asal batuk aja gitu, jadi kan bisa menularin ke semua orang kan ya? Ada yang tahu nggak? Ada kan? Itu tuh. Iya, gimana Bu? Coba jadi Bu, maju itu Bu. Ibu bisa jelasin di depan. Coba jelasin sini Bu. Nanti dapat medis belum? Ya Bu, nah ya Bu. Ya ya. Ya Bu, nah ya Bu. Gimana Bu tadi Bu? Mama gitu. Gimana Bu? Tadi? Ini. Iya. Iya. Lebih tepatnya di sini ya. Oh nah, iya. Nanti kalau nah ya. Baru kali ini aja deh. Oh, Biasanya bebas aja gitu. Oh, bebas. Dibiasakan begini ya Bu. Nanti kalau pakai tangan, hacin, bisa bersin, hacin. Megang yang lain makanan. Oh iya. Gimana? Bisa diare di sini. Iya. Bukan diare, ketularan Bu. Heeh. Kemana ini ya? Iya, emang Ibu mau tetangga Ibu juga ikutan penyakitan? Enggak masih deh. Iya, nggak mau kan jadi. Udah makasih Ibu ya. Ibu sama siapa Bu? Kan kita catat dulu buat hadiah. Iya, tadi dia dari sana ya. Ibu Nunung. Siap. Makasih Bu. Oke, di sini ada nggak yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita berikan? Kayak apa sih tadi nama bakterinya apa? Bisa. Gejalanya tadi apa aja? Terus pengobatannya gimana? Cara mencegahnya juga gimana? Coba ada yang bisa nggak? Nyimpul. Kalau misalkan nanti salah satu dari keluarga kita ada yang terkena, kita kan nggak ada yang tahu, betul? Iya dah, makasih. Iya Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu sepuluh apa? Ada tetangga sebelah, ibu baru. Ada yang lainnya tuh gini, cegah TBC, sayangi diri, sayangi keluarga. Nanti pada berdiri ya. Oke? Kamu berdiri deh sekarang dah. Berdiri dah. Diri nih. Yuk. Ya. Gimana tadi nih? Ibu lupa. Kita ada ngomong apa? Cegah TBC, sayangi diri, sayangi keluarga. Sedang TBC, Sayangi diri, sayangi keluarga. Ya, bareng ya. Tapi yang bilang gini ya Bu. Tapi kan ya. Gini ya. Yuk. Ayo lah. Cegah TBC, sayangi diri, sayangi keluarga. Makasih ya Bu. Udah partisipasinya, udah mau yang udah disajiin sama teman-teman saya, biar kita tahu dan tahu semua wawasan yang ada ya Bu ya, nambah wawasan. Terima kasih untuk partisipasinya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada perbuatan atau sikap dan kata-kata yang kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi